Sejak dilahirkan, manusia diberi kendaraan yang disebut seks. Kita bisa menentukan pilihan apakah menjadi seorang driver atau passenger di kendaraan kita. Seorang driver mampu mengembangkan semua potensinya dan pencapaian suatu yang tak pernah terbayangkan. Sedangkan mentalitas passenger yang ditanamkan sejak kecil hanya akan menghasilkan keluhan dan terbelenggu. Ronald Kasali, tokoh inspiratif penulis, mencoba membawa wawasan kita agar tidak terjebak menjadi mental penumpang. Bab-bab awal buku ini, Profesor mengajak kita untuk kembali berpikir tentang mendataris kehidupan. Kenapa kita memilih sekolah? Kenapa kita tanpa sadar terjebak menjadi mental penumpang? Dan beberapa pertanyaan lainnya yang sukses membuat kita merenung kembali posisi kita saat ini dan tujuan hidup. Sekolah tinggi apapun tidak akan mengubah kita menjadi seorang driver tanpa adanya kesadaran diri dari dalam diri kita sendiri. Sekolah bukan sebuah solusi. Seorang driver mampu membuka wawasan seluas mungkin, dimanapun, tidak terbatas hanya di sekolah. Orang-orang yang terjebak cenderung menjadi sekolah 5 senti. Orang-orang seperti ini hanya mengandalkan rapot dan transkript jelek. Prof memberikan contoh pada kondisi sekarang sebagai guru atau dosen, bahkan guru besar hanya pintar 5 cm dan mereka mau muridnya sama seperti mereka. Guru besar ilmu teknik sipil yang pintar hanya 5 cm hanya asik membaca berita saat mendengar jembatan Kutai Kartanegara ambruk atau terjadi gempa di Padang. Guru besar yang pintar 2 meter segera berkemas dan berangkat meninjau lokasi pemeriksaan dan mencari penyebab. Mereka menulis karangan ilmiah dan memberikan simposium kepada generasi baru tentang apa yang ditemukan di lapangan. Contoh lain adalah keteladanan Kiai Ahmad Dahlan ketika kaum muda baru tertarik berwirausaha di abad ke-21. Ahmad Dahlan sejak muda sudah dikenal sebagai seorang wirausaha yang cukup berhasil berdagang batik, namun berbeda dengan sebagai besar wirausaha yang steril terhadap perjuangan bangsa ini. Ia justru terlibat dalam organisasi Budi Utomo, Serikat Islam dan organisasi kepemudaan pada masanya. Pada umur 15 tahun, misalnya ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana ia berinteraksi dengan pemikiran para pembaru Islam. Sejak itulah terkadang menjadi pembaru sebegitu kuat. Ia berhasil melepaskan bangsa ini dari aneka belenggu, mitos dan kemiskinan. Itu pun sebabnya pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian besar dalam gerakan yang dipimpinnya, yakni Muhammadiyah Sosial Enterprise terbesar dan tertua di Indonesia.
menjadi perhatian besar dalam gerakan yang dipimpin, yakni Muhammad, sosial enterprise terbesar dan tertua di Indonesia. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang beberapa perbedaan antara seorang winner atau good driver dan loser atau bad driver. Nah, seorang winner itu belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Maksudnya itu, jadi kejadian yang lalu itu dia dijadikan motivasi, dijadikan pembelajaran untuk masa yang sekarang. Sedangkan pecundang itu terkurung di masa lalu. Jadi hidupnya itu stuck di situ-situ aja, nggak maju-maju. Dan seorang pemenang, ia juga tidak takut kalah. Sementara seorang pecundang itu malah takut menang. Nah, pemenang melihat jawaban terhadap setiap masalah, sementara pecundang melihat masalah pada setiap jawaban. Nah, untuk pemenang, dia itu mencari solusi, berpikir bagaimana mengatasi masalahnya. Sementara pecundang itu hanya senang membuat alasan. Nah, pemenang melihat enaknya atau manfaatnya. Sementara pecundang itu melihat capeknya, sakitnya, masalahnya. Jadi, setiap masalah itu hanya menjadi beban untuk dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada pemenang mau belajar. Saya tahunya baru sedikit meski banyak tahu. Sementara kalau pecundang itu merasa sudah menjadi jagoan meski baru tahu sedikit. Jadi istilahnya tuh kayak sok tahu gitu lah. Nah, pemenang itu sabar mendengarkan, aktif membaca yang tak terlihat. Sementara pecundang selalu ingin didengar, dibicara terus, bawel lah ya. Nah, untuk pemenang berkata, ini memang sulit, tapi bisa kita kerjakan. Sementara pecundang berkata, ini mungkin bisa, tapi terlalu sulit. Jadi selalu overthinking gitu ya. Untuk pemenang itu dia selalu mengatakan ada yang bisa saya bantu. Sementara pecundang itu dia malas, jadi suruh saja si A, si B, si C. Nah, untuk pemenang juga tidak mudah lupa karena ada tanggung jawab. Dan pecundang adalah pelupa, tidak pedulian, dan menganggap diri bodoh dan lemot. Nah, ketika melakukan kesalahan, seorang winner atau pemenang, dia biasanya itu berkata, saya yang salah. Dan untuk loser atau pecundang, ketika melakukan kesalahan, dia biasanya berkata, bukan salah saya, not me, jadi nyalahin orang lain. Dan untuk pemenang, pemenang itu biasanya menolong orang lain agar menang juga. Sementara pecundang menolak membantu, menganggap yang lain itu sebagai ancaman. Jadi dia nggak mau tuh ada pesaing. Prof menjabarkan cara menumbuhkan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang drive. Yang pertama ada disiplin diri, yang kedua ada ambillah risiko, yang ketiga ada play to win, yang keempat ada the power of simplicity. Yang pertama, disiplin diri. Prof mengajak kita latihan agar dapat membangun self-disiplin. Beberapa hal berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita kembangkan untuk menjadi seorang drive. Yang pertama, ada tetapkan sasaran, yang kedua pelajari aturan-aturannya, yang ketiga ada buang perilaku buruk, yang keempat adalah jadilah manusia yang bertanggung jawab, yang kelima ada manajemen deadline, yang keenam jadikanlah gaya hidup, yang ketujuh ada manajemen 3D, do it, delegate it, or dump it. Yang kedua ada ambillah resiko. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang yang ingin bertransformasi menjadi seorang driver, yaitu dengan melatih diri menghadapi risiko. Berikut tips dari Prof untuk melatih pengambilan risiko. Yang pertama, jangan membuang waktu. Yang kedua, latih persepsi Anda. Yang ketiga, menumbuhkan persepsi. Yang keempat, berinvestasilah. Yang kelima, belajar. Dan yang keenam, ukur kemampuan. Lanjut kita ke nomor 3. Yang ketiga, ada play to win. Latihan berikut dapat kita lakukan jika berkehendak menjadi manusia unggul. Bertransformasi dari
passenger menjadi driver. Yang pertama, ada positif menilai diri sendiri. Yang kedua, siap menerima kekalahan. Yang ketiga, latih optimisme. Yang keempat, kalahkan rasa takut. Yang kelima, bangun standar yang tinggi. Yang keenam adalah latih kesabaran. Yang terakhir, melatih banyak akal. Yang keempat ada the power of simplicity. Untuk bertransformasi menjadi driver diperlukan serangkaian latihan agar mampu menjadi manusia yang gesit, simpel, tidak boros, namun juga tidak bodoh, tidak seadanya atau mengesankan jalan pintas. Ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, cobalah berlatih editing. Yang kedua, bersahabat. Yang ketiga, predictable. Yang keempat, sembunyikan. Yang kelima, reduksi. Yang keenam, tata dan klarifikasikan. Yang ketujuh, berikan petunjuk atau klasifikasi. Yang kedelapan, sederhanakan barang-barang bawaan Anda. Yang kesembilan, sederhanakanlah gelar-gelar Anda. Yang kesepuluh, latihan bersyukur. Yang kelima, creative thinking. Ada beberapa latihan-latihan dasar berpikir kreatif, yaitu long thinking, brainstorming, dan visioning. Yang keenam, critical thinking. Banyak latihan yang dapat diberikan untuk melatih daya kritis seseorang, membaca sebuah perdebatan, tulisan yang saling berbasis pendapat, yang ramai diberitakan oleh media massa, menonton bersama film-film atau iklan, mengkritis sebuah buku, dan latihan menggali pertanyaan. Misalnya role-playing tentang wawancara terhadap pegawai yang bermasalah adalah latihan-latihan yang dapat disarankan. Selain itu, kita juga bisa melatih diri untuk menjadi manusia yang dapat diterima sebagai manusia yang memiliki critical thinking standar, yaitu terbuka, jujur, berani, sabar, memiliki rasa cinta terhadap sesama yang besar, tidak mudah tersinggung, menyadari kelemahan-kelemahan pribadi, terbuka terhadap kritik, dan independen. Secara keseluruhan, apa yang dipaparkan Renal Kasali benar-benar membuka wawasan kita untuk menanamkan karakter seorang driver pada diri kita. Tanpa kita sadari, sering kita terjebak pada mental seorang passenger yang membuat diri kita lemah. Jika kalian anak muda sedang mencari jati diri dan merasa menjalani hidup yang biasa tanpa prestasi gemilang, maka kalian harus segera membaca buku ini, Self-Driving. Banyak kisah-kisah inspiratif yang di buku ini bisa dijadikan penyemangat untuk menjadi seorang driver.